Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya mu'allim Ibrahim allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Saya muliakan para tokoh-tokoh masyarakat kita di sini, para asatidzah, ustaz-ustaz terhormat yang tak saya sebutkan semua namanya, barakallahu fikum jami'an. Yang saya muliakan para aparat ya dan Ramil 04 daerah Susul ini, kemudian juga para aparat lain yang hadir di majelis ini. Saya ucapkan kepada seluruhnya, para kaum muslimin muslimat, jazakumullah khairan atas kehadiran antum di rumah Allah ini. Semoga kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan ini dan menjadi timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Dan sungguh besarnya keutamaan menimba ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, talabul ilmi la yaqimu syai'un. Menimba ilmu itu tak ada tandingannya amalan apapun juga. Tidak sahhat fihi niyah, jika niatnya itu benar. Apa niat kita menimba ilmu? Pertama dan sekalian, mengangkat kejahilan dari diri kita ini, karena kita tak lahir dalam keadaan jahil. Allah mengatakan, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak mengetahui apapun juga. Dan Allah menyifati manusia dengan kata-kata waluman jahula, selalu menzalimi diri dan selalu melakukan kebodohan. Maka tujuan kita belajar jemaah pertama adalah mengangkat kejahilan dari diri kita, dan musuh utama kita adalah kejahilan, dan syaitan akan menggelincirkan kita dengan sebab kejahilan. Dan Nabi SAW diutus untuk pencerahan, membawa ilmu wahyu agar mengangkat derajat manusia, agar memuliakan manusia, memerdekakan manusia daripada belenggu-belenggu penjajahan kepada sesama manusia, agar mereka semuanya menjadi hamba Allah Jalla wa'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ya kedatangan kita kembali untuk belajar menimba ilmu agama. Yang kedua, niat yang benar dalam menimba ilmu agama adalah setelah kita mengetahuinya, kita berhasil menjauhkan dan mengangkat ke diri kita kejahilan. Yang kedua adalah kita menyebarkan ilmu ini, karena sungguh kebodohan adalah sebab kehancuran. Bangsa-bangsa yang bodoh tertinggal, subhanallah. Bangsa-bangsa yang tak memiliki ilmu akan ditinggalkan oleh bangsa-bangsa lain, subhanallah. Dan semulia-mulianya ilmu jemaah sekalian adalah ilmu yang menghidupkan hati-hati manusia, mendatangkan bagi mereka kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam hari ini berkaitan bagaimana sikap Ahlus Sunnah Jamaah memandang ya kewajiban kita mencintai negeri kita ini yang kita menyebutnya Republik Indonesia. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tema ini kita angkat? Karena sebagian orang punya pemahaman yang salah dalam menyikapi ya keberadaan eksistensi negeri kita ini. Orang menyebutnya NKRI, Negeri Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagian orang tak senang. Kenapa tak senang? Karena kejahilan tadi. Subhanallah.
Malam hari ini dengan izin Allah Jalla wa Ala kita akan memberitahukan, memberikan pencerahan bahwasanya wajib bagi kita mencintai negeri kita ini. Jemaah sekalian, mencintai negeri bukan berdosa, itu fitrah manusia. Setiap orang mencintai negerinya, tidak tercela. Hanya orang-orang tak memiliki fitrah yang luruslah yang tak mencintai negerinya. Allah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir dari Mekah, dia mengatakan, "Wallahi innaka la habbul biqa ila Allah ya wa ilayya." Sungguh demi Allah, engkaulah negeri yang paling cintai, paling kucintai. Walaula anna qaumi akhrajuka ma kharajtu minki akhrajuni ma kharajtu minki. Seandainya kamu wahai negeri Mekah tak mengusirku, aku tak akan pernah keluar tinggalkan negeri ini. Ketika Nabi tiba di kota Madinah, Nabi berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah kecintaan kami ke kota Madinah ini sebagaimana kami mencintai Makkah atau lebih daripada itu." Jemaah sekalian, jadi salah kaprah ketika ada orang mencela bahwasanya satu bangsa mencintai bangsanya, salah kaprah. Subhanallah. Akhirnya tidak mau loyal kepada bangsanya, tanah airnya. Wallahi, tegaknya negara kita ini atas darah para pejuang-pejuang kita. Subhanallah. Kalau andai kata kita lihat jalan-jalan di Jawa sana, subhanallah, banyak jalan-jalan yang telah ada semenjak masa Belanda bercokol menjajah Nusantara sebelum ada yang namanya NKRI. Nusantara, subhanallah. Di bawah jalan-jalan aspal tersebut banyak tulang belulang para syuhada. Subhanallah, banyak tulang belulang dan darah-darah yang tertumpah milik wallahi penduduk negeri kita ini yang dulu disebut dengan nama Nusantara. Subhanallah. Lihatlah bagaimana syair yang dikarang oleh salah seorang pengarang, Khairul Anwar Karawang Bekasi, menunjukkan bahwasanya subhanallah banyak yang telah menjadi tengkorak-tengkorak tulang belulang agar negeri kita ini berjaya. Subhanallah. Kalau kita melihat bagaimana sejarah nenek moyang kita di negeri Aceh Darussalam ini, subhanallah, bagaimana syahid terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Bagaimana Cud Nyahdin bertahun-tahun dalam hutan-hutan belantara dengan segala macam kekurangan melanjutkan perjuangan suaminya. Subhanallah. Demi apa? Demi kemerdekaan. Karena wallahi orang Islam tidak mau jajah. Orang Islam diajarkan agar menjadi jiwa-jiwa merdeka. Subhanallah. Mereka tak takluk kepada bangsa-bangsa kufar. Subhanallah. Dan lihatlah bagaimana Islam ketika telah tertanam di hati sanubari para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka merubah dunia, merubah image. Dengan gagah perkasanya datanglah Amir ibn Rabi' al-Thaqafi, datang menemui Rustum. Subhanallah. Jenderal tertinggi dari negara Persia. Maka berkata Rustum, "Ma akhrajukum?" Apa yang telah apa yang membuatkan keluar kemari wahai bangsa Arab? Kalian bangsa yang tak pernah dikenal di dunia. Bangsa yang tak pernah dipedulikan, dipandang sebelah mata pun tidak. Karena Arab wallahi kalau bukan karena Islam, tak akan pernah orang-orang mengenal yang namanya Arab. Hidup di padang pasir belantara, peperangan berkepanjangan antara mereka, yang kuat makan di lemah dalam masa jahiliyah. Subhanallah. Datanglah Islam, datanglah ilmu, bercokollah iman dalam hati mereka. Akhirnya mereka direkat dengan tali ukhuwah Islamiyah. Ketika itu hilanglah segala macam fanatisme, kesukuan. Dahulu kala di negeri Madinah, Yathrib namanya, ada dua suku yang berperang sepanjang masa, suku Aus dan suku Khazraj. Disatukan dalam Islam, jadilah mereka pejuang-pejuang Islam. Subhanallah. Ada suku-suku besar, Qatafan, Thaqif dan seterusnya, semuanya bercerai-berai, disatukan oleh Islam. Wallahi Nusantara ini dahulu kala kita banyak mendapati perjuangan para pejuang nasional kita
yang mereka tak segan-segan menumpahkan darah mereka agar tegaknya kemerdekaan di bumi Nusantara sebelum mereka mengenal yang namanya Republik Indonesia. Subhanallah. Dan dahulu kala sejarah kita adalah sejarah umat yang besar, banyak raja-raja besar. Kalau kita membaca sejarah bagaimana kebesaran Sultan Iskandar Muda, Allahu Akbar, begitu besarnya kerajaannya. Bukan hanya di Aceh sini saja, sampai kemana-mana dia kuasai kekuasaannya, sampai dia buat kerajaan daerah Sumatera Barat sebagai raja-raja utusan dia. Subhanallah, sampai ke Semenanjung Malaysia. Allahu Akbar. Apalagi kita merujuk ke belakang, Allahu Akbar, banyak raja-raja di negeri ini yang mereka berjuang menegakkan kemerdekaan karena mereka tak ingin dijajah. Subhanallah. Ketika Amir bin Rib'i memeluk Islam, ketika Islam bercokol di hati sanubari para sahabat-sahabat Nabi, mereka membuka dunia, membebaskan manusia. Bertanyalah Rustum, apa misi kalian? Berkata dengan gagah beraninya ketika itu Amir bin Rib'i Al-Thaqafi, nahnu qaumun ibta'athana Allah. Kami datang kemari Allah yang mengutus linukhrijal ibadah min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibad. Kami datang membebaskan manusia dari belenggu-belenggu penjajahan antara sesama manusia menjadi hamba-hamba manusia, agar kami bebaskan mereka dari rantai-rantai belenggu penjajahan. Mereka memperhambakan diri mereka kepada Tuhan yang Esa, Allahu Jalla wa'ala. Ini misi kami. Walinukhrijan nasa min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah. Kami ingin membebaskan manusia daripada belenggu-belenggu yang membelenggu mereka di sempitnya dunia ini. Bos, di balik dunia ini ada alam yang lebih luas, negeri akhirat yang begitu luas. Ini misi kami. Allahu Akbar. Jemaah sekalian, ya, dengan iman mereka berhasil menghancurkan segala macam penjajahan di muka bumi. Wallahi, lebih senang rakyat Romawi ketika datang kaum muslimin menaklukkan negeri Romawi dibandingkan raja-raja mereka yang zalim, raja-raja mereka yang tidak memanusiakan mereka. Subhanallah. Demikian juga dengan bangsa Persia. Wallahi, mereka lebih suka kedatangan kaum muslimin ke negeri-negeri mereka, membebaskan mereka daripada belenggu penjajahan daripada penguasa-penguasa mereka yang tidak memanusiakan mereka. Subhanallah. Dan Islam memanusiakan manusia. Allah. Islam menyamakan kedudukan manusia. Tak ada dalam Islam kasta-kasta. Ketika ada seorang raja bernama Jabalatul Aiham dari negeri Hira yang takluk kepada Raja Romawi bangsa Arab, dia memeluk Islam pada masa Umar bin Khattab. Dia datang ke kota Makkah, dia melaksanakan tawaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan tiba-tiba terinjak ketika itu pakaian yang menjulur-julur oleh seorang biasa. Begitu marahnya dia, seketika dia tarik orang tersebut, dia tempeleng, muncrat darah keluar dari hidungnya. Dia tak rela diperlakukan demikian. Dia tak sengaja, tak ada unsur kesengajaan. Kenapa diperbuat seperti itu? Dia melapor kepada Umar. Umar panggil Jabalah, Jabalah, kau telah melakukan tindakan kriminal, kau tampar dia sehingga keluar darah dari hidungnya. Dan dia minta agar aku mengkisasmu. Ya Amirul Mukminin, kisas? Aku ni raja, dan dia ni rakyat jelata. Berkata Umar, perkataan yang begitu indahnya layak ditulis dengan tinta emas. Al-Islam sawa bainakuma. Islam yang telah menyamakan kedudukan kalian. Allahu Akbar. Tak pilih-pilih dulu. Tak ada yang namanya pilih-pilih dalam menerapkan hukum dalam Islam. Subhanallah. Karena Islam memerdekakan seluruh manusia sama di hadapan Allah, sama di hadapan hukum. Ada seorang perempuan dari Bani Makhzum, dia mencuri, kemudian tegak saksi-saksi. Maka Nabi memutuskan akan memotong tangannya. Datanglah ketika itu sukunya kepada Usama. Usama adalah orang yang begitu dekat dengan Nabi SAW, karena ayahnya anak kesayangan Nabi yang mulia SAW, anak tiri Nabi. Bahkan sebelum Islam, orang-orang memanggil Zaid dengan nama Zaid bin Muhammad, Zaid anaknya Muhammad.
Terkenal Zaid dengan gelarnya Hibbu Rasulullah, kekasih Rasulullah. Dan terkenal pula putranya Usama dengan gelar Hibbi Rasulullah, anak yang dicintai dari makhluk yang dicintai Rasulullah. Mereka datang, Usama, mintalah kepada Nabi keringanan hukum, minta kepadanya syafaat agar tidak memotong perempuan tersebut. Kami malu, dia perempuan mulia dari suku kami terhina jika tangannya dipotong. Mintalah kepada Nabi syafaat. Ya, mereka paksa Usama. Datanglah Usama, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menemui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan dia merayu-rayu Nabi, "Ya Rasulullah, aku diminta oleh Uqbah orang Bani Makhzum datang kepadamu memohon agar jangan kau terapkan kepadanya had, jangan kau potong tangannya Rasulullah." Dia bangsawan. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi, demi Allah, law anna Fatimah binta Muhammad sariqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, sekiranya putriku sendiri Fatimah bintu Muhammad mencuri, ku potong tangannya. Inilah kemerdekaan hakiki. Subhanallah. Binasanya umat-umat sebelum kalian karena mereka pilih-pilih buruh. Jika yang mencuri pembesar, mereka biarkan. Jika mencuri orang kaya, jika mencuri pejabat, mereka biarkan. Jika mencuri rakyat jelata, mereka potong tangannya. Allah binasakan mereka. Allahu Akbar. Islam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di Nusantara ini para pejuang-pejuang nasional, subhanallah, apa yang mereka jadikan sebagai cita-cita mereka, kemerdekaan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka terusik ketika mereka tak dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pejuang-pejuang muslim yang berada di Sumatera Barat, ya, pernah mengatakan kepada bangsa Belanda, kalian boleh atur dunia kami, tapi jangan ganggu agama kami. Kalau agama kami kan ganggu, perang. Ternyata agama pun diganggu. Subhanallah. Jemaah sekalian, orang Islam tak mau dijajah, apalagi tak dapat menyembah Allah Jalla wa Ala. Itu perkara yang paling penting dalam hidupnya. Karena itulah mereka berjihad, meneriakkan kata-kata Allahu Akbar. Subhanallah. Lihatlah bagaimana tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat berjuang bertahun-tahun. Subhanallah. Berapa banyak yang mati tewas. Subhanallah. Betapa kejamnya para penjajah-penjajah. Subhanallah. Mereka menjajah Nusantara ini. Orang-orang di Sumatera Barat dipaksa mereka semuanya menanam kopi. Bahkan mereka diharamkan mengambil satu butir kopi sekalipun itu milik mereka. Diwajibkan menjual dengan harga semurah-murahnya. Subhanallah, 25 sen untuk satu pikulan. Belanda menjualnya di pasar nasional dengan 75 sen. Siapapun yang ketangkap memakan kopi yang dia tanam sendiri dihukum Belanda. Penjajahan. Subhanallah, penderitaan demi penderitaan. Belanda mengadu-adu antara kaum muslimin. Ya, strategi divide et impera berhasil membuat mereka bercokol berabad-abad di sini. Para pengkhianat bangsa membuat semakin lamanya Allah Subhanahu wa taala bebaskan negeri daripada jajahan. Siapa membuat akhirnya Diponegoro dia tertangkap? Siapa membuat akhirnya pangeran yang membuat akhirnya Tuan membuat dia tertangkap? Para pengkhianat. Subhanallah. Pengkhianat bangsa ini yang anti dengan namanya kemerdekaan. Subhanallah, kan diiming-imingi dengan uang, dengan dunia, dengan harta. Subhanallah. Dan negeri kita ini jemaah adalah negeri yang begitu besarnya. Dahulu Patih Gajah Mada bersumpah akan menyatukan semua Nusantara. Subhanallah. Dan berkat rahmat Allah juala 13.000 pulau kita ini. 13.000, beratus suku, beratus etnis negeri kita ini. Dengan rahmat Allah juala, Allah satukan kita, tegaklah satu negara kedaulatan yang kita menyebutnya negara Indonesia. Subhanallah. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dalam Undang-Undang Dasar, pertama kali kata kemerdekaan adalah hak segala bangsa atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bangsa ini bangun di atas tauhid,
di atas akidah. Subhanallah. Untuk apa kita merdeka? Agar kita dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Agar kita dapat mengatur negeri kita ini sendiri, tidak di bawah intervensi bangsa-bangsa asing. Subhanallah. Untuk merayakan ulang tahun mereka di negeri Belanda sana, rempah-rempah kita habis mereka ambil, mereka monopoli. Dan kita melihat bagaimana sejarah bangsa-bangsa kufar yang datang kemari berganti-ganti menjadi penguasa-penguasa negeri ini. Negeri kita negeri yang kaya, negeri kita bagaikan kolam susu, negeri kita tak sebagaimana ekstrimnya negeri-negeri lain. Di Jepang sana yang namanya tsunami pulang balik, gempa hal biasa. Begitu payahnya mereka melaut, negeri kita begitu kayanya, suburnya, makmurnya, campakan apapun juga tumbuh. Subhanallah. Di negeri kita ini orang-orang pengangguran setahun 2 tahun tak mati. Di negeri kita ini orang tak bekerja setahun 2 tahun tak mati. Rezeki berlimpah ruah, hutan-hutan yang banyak Allah, ikan-ikan yang banyak. Nelayan hanya butuhkan kail dan mata kail, dia pulang membawa ikan-ikan yang begitu banyaknya di negeri kita, sehingga negeri-negeri jiran, negeri-negeri asing datang kemari merampok, mengambil hasil bumi kita, hasil laut kita. Jemaah sekalian, ini negeri tegak dengan darah para syuhada. Subhanallah. Tapi karena kebodohan sebagian orang memandang Islam dengan kacamata yang sempit, subhanallah, akhirnya muncullah berbagai macam ideologi. Allah, kalau bukan karena agama, kalau bukan karena ilmu, negeri kita ini rentan dengan segala macam badai ujian. Lihatlah bagaimana komunis menyebarkan pahamnya dengan rahmat Allah. Allah padamkan mereka semua. PKI tak berhasil. Ini ideologi yang bertentangan dengan ideologi bangsa kita, bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Dan akhir-akhirnya mereka menjajakan paham-paham komunis, mereka sebarkan di dunia sosial, di media sosial, di dunia maya. Allahu Akbar. Wallahi, benteng yang paling kuat membentengi kaum muslimin dari segala macam ideologi rusak adalah ilmu agama. Ilmu yang mengajarkan kita taat kepada penguasa. Allah dalam kitab yang mulia mengajarkan kita untuk membantu penguasa mewujudkan segala macam kebaikan-kebaikan, tidak menentangnya, apalagi memberontak kepadanya. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, "Atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Taati Allah, taati Rasulnya, taati para pemimpin kalian. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam ragam fitnah begitu rentan menghantam bangsa kita ini. Kita disatukan dengan begitu indahnya perkataan yang tak berselisih dengan Islam, Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata yang begitu bijaknya. Kita ini berbeda-beda tapi kita satu jua. Saya dari Medan, saya dari Batam, saya dari suku Minang, saya dari suku Melayu, Anda dari suku Aceh, sebagian dari suku Batak, sebagian dari macam-macam. Dan Islam adalah kebinekaan sendiri. Islam, subhanallah, tidak pernah mencela satu bangsa, menghinakan satu bangsa, karena semua kita ditentukan oleh Allah menjadi bangsa Indonesia kah, menjadi bangsa Amerika kah, semua Allah yang tentukan. Karena itulah Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami yang telah menciptakan kalian dari laki-laki, dari perempuan, wa ja'alnakum syu'uban, kami yang telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa. Ini menunjukkan Qur'anul Karim yang telah menggariskan adanya bangsa-bangsa. Sebagian orang punya pemahaman sempit, tak boleh kita berbangsa-bangsa, harus satu khalifah. Ya ilahi Rabbi, siapa yang mengajarkan demikian? Subhanallah. Sejak masa Imam Ahmad dan sebelum masa Imam Ahmad bin Hanbal sampai hari ini, sungguh Islam yang tegak dengan banyaknya negara-negara. Pada masa dinasti Bani Abbas berkuasa di Baghdad, tegak kekhalifahan kekuasaan dinasti Bani Umayyah di Cordoba sana, di Spanyol sana. Subhanallah. Dua kekuasaan besar. Di Baghdad ada namanya khalifah penguasa Abu Ja'far Mansur. Di Cordoba sana
ada penguasa walaupun dia tak menamakan dirinya khalifah, dia menamakan dirinya amir, tapi esensinya adalah sama-sama pemimpin dari dinasti Bani Umayyah. Di sana ada rakyat, di sini ada rakyat. Di sana ada ulama, di sini ada ulama. Kalau kita baca kitab-kitab para ulama, kadang-kadang kita baca ya Imam Al-Qurtubi. Apa makna Qurtubi? Berasal dari negeri Cordoba sana. Subhanallah. Ibnu Abdul Bar Al-Maghribi, Ibnu Abdul Bar dari Maghrib sana. Dan Maghrib dibagi dua, ada Maghribul Arabi, ada Maghribul Aqsa. Itulah dia Eropa sana. Subhanallah. Jemaah sekalian, ya, tegaknya bangsa-bangsa di dunia ini, semuanya selama mereka dapat berakitnya menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, tak dihalang-halangi, wajib kita akui eksistensinya. Dan kita dilarang mengganggu bangsa-bangsa lainnya. Negara Malaysia punya kedaulatan, Allah, kita dilarang menguasai negara Malaysia. Mereka punya kedaulatan, mereka saudara kita. Subhanallah. Tapi ketaatan kita kepada penguasa kita di sini, bukan kepada penguasa di Malaysia. Ketaatan masyarakat di Malaysia kepada penguasa mereka di Malaysia. Di Brunei sana ada kekuasaan, di Arab sana banyak kekuasaan, ada Saudi Arabia dan lain-lainnya. Masing-masing rakyat tunduk patuh kepada penguasanya. Dan sungguh kesalahpahaman, yang fatal ketika orang ingin menguasai bangsa-bangsa dunia ini. Tak benar. Subhanallah, tak benar. Ya, ketika tegak revolusi di Iran sana, Khomeini ingin menyatukan semua bangsa, takluk kepada Khomeini. Dipanggil para ulama, disajarkan, disuruh memberontak di negerinya masing-masing. Wallah, bertentangan dengan Islam. Lihat bagaimana paham ISIS. Ingin menyatukan seluruh bangsa di dunia ini tunduk kepada khalifah yang mereka pilih, Al-Baghdadi. Subhanallah. Dari mana mereka dapat pemahaman seperti ini? Bahkan siapapun yang tidak membayar imam mereka dianggap kafir, darahnya halal. Allah. Ini pemahaman yang sempit, dan pemahaman ini termakan oleh sebagian orang-orang jahil di negeri ini. Bahkan terkadang mereka orang-orang yang memiliki kedudukan. Sebagian tempat ada pejabat terkena paham ini, dia jual semua hartanya. Dia bawa semua anak istrinya berangkat ke Turki, nyebrang ke Suriah, gaduh dengan daulah Islamiyah. Akhirnya menyesal, pulang direhabilitasi. Apa yang dia bayangkan tentang keindahan Islam tak tampak di sana, kecuali pembunuhan yang begitu mudah, memaksakan ideologi yang tak beriman kepada mereka, yang tak percaya membayar. Ini dihalalkan darahnya. Wallahi dalam Islam tak seperti itu. Islam agama rahmat lil alamin. Bahkan kita diharamkan memaksakan akidah kepada orang lain. Siapa yang berkata Allah? La ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusyd minal ghayy. Telah tampak kebenaran daripada kebatilan. Ini karena kau tak beriman, wallahi sebenarnya mereka menembak mati ayah mereka, ibu mereka, paman mereka. Karena tak mau bayar dianggap kafir. Begitu sempit pemahaman mereka, jemaah sekalian. Dan pemahaman itu ada, subhanallah, di benak sebagian kaum muslimin yang begitu dangkalnya pemahaman mereka, yang mereka mengkafirkan bangsa ini secara utuh, mengkafirkan penguasanya, mengkafirkan semua rakyatnya. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ideologi yang menyimpang daripada Islam. Subhanallah. Tak dia akui negeri ini. Subhanallah. Dia yang musibahnya, dia hidup di negeri ini, dia makan di negeri ini, tinggal di negeri ini, bergaul dengan bangsa ini, tapi tak mengakui keberadaan negeri ini. Allah, inilah orang yang tak tahu diuntung. Dia tak mencintai negerinya. Padahal bagaimana nenek moyangnya memerdekakan negeri ini dengan susah payah. Subhanallah. Lihatlah bagaimana Jenderal Sudirman, apa yang diteriakkan Jenderal Sudirman? Allahu Akbar. Ini pemahaman yang berbahaya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, negeri kita ini wajib kita jaga kesatuannya. Negeri yang begini luas dengan rahmat Allah semata. Allah selamatkan kita dari berbagai macam ragam fitnah, perpecahan. Begitu rentannya kita sebagai negeri-negeri, di sana ada suku-suku yang bertikai seterusnya. Subhanallah. Di sini Allah aman semua suku hidup. Karena Islam tak mengajarkan fanatik kepada suku, merendahkan suku lain. Bahkan Nabi pernah marah kepada salah seorang sahabat, Abu Dzar.
Kenapa? Ketika Abu Dzar bertikai dengan Bilal, Abu Dzar marah dan berkata ketika itu, Abu Dzar, iya banat al-amatis sauda. Anak perempuan kulit hitam. Marah Bilal. Dia lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyarani bi ummi. Dia celah aku, dia sebutkan bangsaku yang hitam, ibuku yang hitam. Rasulullah panggil Abu Dzar. Ya Abu Dzar, innaka murun fika jahiliyah. Abu Dzar, dalam dirimu itu ada sifat-sifat jahiliyah. Islam melarang kita berbangga-bangga dengan nasab. Kita boleh cinta kepada suku, tapi berbangga-bangga dengan suku, merendahkan suku lain, Allah tak boleh. Kita boleh cinta kepada negeri kita, tapi merendahkan bangsa lain tak boleh. Lagi bangsa Muslim, karena kita semuanya bersaudara. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami yang menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban. Kami yang telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengambil manfaat satu sama lain. Subhanallah. Haji mempertemukan semua bangsa-bangsa di dunia ini. Mereka bertukar manfaat. Subhanallah. Ka'bah menyatukan semua kaum muslimin. Kalau Anda pergi ke Mekah, wallah, Anda melihat berbagai macam etnis. Ada kulitnya hitam, ada yang hitam legam, ada yang hitam terbakar. Subhanallah. Ada yang hidungnya mancung bagaikan elang, ada yang pesek sepesek-peseknya, ada yang keribu bin keriting begitu dahsyat, ada yang lurus, ada matanya hitam blok, ada yang cipit. Etnis semua disatukan dengan Islam. Dan kita saling menghargai satu sama lain. Tak ada orang Indonesia yang mengatakan, aku lebih hebat dari kau bangsa Turki. Tak boleh. Itu jahiliyah. Subhanallah. Ingat, standar di mata Allah bukan bangsa, bukan suku, bukan negara, tapi takwa. Meskipun kita diperintahkan cinta kepada negeri kita, wajib hukumnya, tapi kita dilarang merendahkan bangsa-bangsa lain. Dilarang kita merendahkan suku-suku lain selain Allah. Tersebar belakangan ini ada etnis yang selalu diperbincangkan di negeri ini, direndahkan. Ini bertentangan dengan Islam, tak boleh. Selalu etnis tersebut dilecehkan, ya, asing. Selalu, ya, asing dan asing. Subhanallah. Bahkan ada yang berela menyetir hadis tentang keluarnya Ya'juj Ma'juj dengan bangsa Cina. Subhanallah. Etnis jangan kau celah. Wallahi bangsa Cina yang beriman, soleh, bertakwa kepada Allah lebih utama daripada kita yang tak seperti itu. Jangan celah etnis, jangan celah suku, jangan celah bangsa. Islam datang untuk mencela-cela orang. Islam datang menyebarkan kedamaian. Semua kita bersaudara. Nabi mengatakan kullukum min Adam. Semua kalian dari satu bangsa, dari satu nenek moyang Adam. Wa Adamu min turab, dan Adam dari debu. La fadla li Arabiyyin ala Jamil. Tak ada keutamaan bangsa Arab dibandingkan bangsa Ajam illa bittaqwa, kecuali bertakwa. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian bukan karena sukunya. Bukan Allah katakan paling mulia bangsa Indonesia, paling mulia suku Aceh, paling mulia suku Batak. Tak ada. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Subhanallah. Jemaah sekalian, ini yang merekat bangsa ini. Maka peperangan antar suku dilarang, fanatik antar suku terlarang. Suku bangsa memang harus dicintai masing-masing sukunya. Itu fitrah manusia. Wajib mereka. Itu fitrah Allah letakkan dalam setiap hati sanubari manusia. Dan Allah tidak mencela suku Ansar. Allah tidak mencela kaum Muhajirin. Muhajirin Ansar adalah nama yang mulia, nama yang diagungkan dalam Al-Quran, nama yang dipuji dalam Al-Quran. Allah mengatakan wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang terdahulu dari golongan muhajirin dan ansar Allah meridhai mereka radhiyallahu anhu. Tapi ketika ada sebagian orang ansar merasa lebih hebat dari muhajirin, sebagian muhajirin merasa lebih hebat dari ansar, muncul fanatis.
Ketika dalam suatu peperangan pulanglah mereka ke kota Madinah, ada tempat air, berebutlah budak-budak dari Ansar dan budak dari Muhajirin. Akhirnya mereka bertengkar, mereka berkelahi, mereka bertinju. Berkatalah budak dari golongan orang-orang Muhajirin, "Ya Allah Muhajirin, kaum Muhajirin, bantu saya." Berkata budak Ansar, "Ya Allah Ansar, wahai Ansar, bantu saya ini. Lihat ini orang-orang Muhajirin." Datanglah Muhajirin, datang Ansar, hampir mereka berperang. Nabi dipanggil. Nabi datang di tengah-tengah mereka. Berkata Nabi, "Abidawal jahiliyah wa ana baina adhurikum." Bagaimana akan seru kembali? Manusia akan kembali kepada masa jahiliyah, berbangga-bangga dengan sukunya, etnisnya. Padahal Allah telah menjadikan kalian saudara. Tinggalkan semua seruan kepada jahiliyah ini. Sesungguhnya adalah seruan-seruan yang telah basi. Subhanallah. Jemaah yang berbahagia. Bineka Tunggal Ika. Subhanallah. Tidak ada pada yang celah. Sebagian orang dengan pemahaman yang sempit mengatakan Indonesia ini berhukum dengan Pancasila. Siapa yang mengatakan demikian? Pancasila falsafat hidup bangsa ini. Setiap bangsa punya falsafat hidup. Dan falsafat hidup bangsa ini tak bertentangan satupun dengan Islam. Kita selalu merujuk kepada Quran dan Sunnah. Tapi yang namanya Pancasila, falsafat hidup bangsa Indonesia yang tak bertentangan dengan Islam. Sebagian sempit mengatakan kalian semua kafir taghut, berhukum dengan Pancasila. Siapa yang mengatakan demikian? Ini falsafat hidup kita. Kita berhukum dengan Islam. Kita lahir dengan Islam, menikah dengan Islam. Subhanallah, meninggal dengan Islam. Kita pergi haji dengan Islam, umrah dengan Islam, bersilaturahmi dengan Islam. Mana butir-butir yang bertentangan dengan Islam? Tak ada ketuhanan yang maha esa. Itulah Islam. La ilaha illallah. Subhanallah. Wa ilahukum ilahun wahidun. Subhanallah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan itu konsep Islam. Sebagaimana saya katakan tadi, Islam memanusiakan manusia, mensejajarkan manusia. Subhanallah. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib, jemaah sekalian, berseteru dengan seorang Yahudi. Ada baju besi milik Ali bin Abi Thalib yang diklaim orang Yahudi miliknya. Ali mengatakan itu milik saya. Ali melaporkan kepada Qadhi Syuraih, dan Ali ketika itu menjabat sebagai khalifah kaum muslimin. Datanglah di pengadilan, didudukkan di sana Ali, di sana orang Yahudi. Berkata Syuraih, Ali, tak dia panggil gelar Amir Mu'minin lagi. Karena dalam persidangan tak ada istilah Amir Mu'minin. Ali, datangkan buktimu. Kau mengklaim itu milikmu. Mana ada buktinya? Mana saksinya? Dipanggil Ali ketika itu. Ya, Usama, ini baju besi milikku bukan? Oh ya. Husain, ini baju besi milikku bukan? Ya. Apa kata Syuraih? Ini saksi dua-duanya kutolak. Ini kaum kerabatmu, ini keluargamu. Kutolak. Mana saksi yang lain? Tak ada. Wahai Yahudi, engkau menang. Itu milikmu. Seketika berkata Yahudi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah Islam. Ini milik Ali bin Abi Thalib. Ini namanya jemaah sekalian keadilan, kemanusiaan. Mana yang bertentangan? Persatuan. Bukan bertentangan dalam Islam. Allah mengatakan, wa'tasamu bihablillah jami'ah. Bersatu padulah kalian dengan tali Allah keseluruhan. Dan Rasulullah yang mengatakan, innallaha yarda lakum thalathan. Allah mencintai daripada kalian tiga hal. Wa yakrahu lakum thalathan. Allah membenci daripada kalian tiga hal. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'an. Allah ridha kalian menyembah Allah semata, Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selainnya. Ini sila pertama. Subhanallah. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an. Ini sila kedua. Ya, dan ini sila ketiga. Subhanallah. Wa an tunasihu man wallallahu alaikum amrakum. Kalian berikan masukan, berikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Ini musyawarat. Sila yang keempat. Dan Allah mengatakan wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dengan mereka. Mana yang bertentangan dengan saudara? Allah. Pemikiran yang sempit. Jemaah ini Allah Subhanahu wa taala. Dengan pemikiran sempit dia kafirkan kita. Dia kafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin. Subhanallah, membuat gerakan-gerakan bawah tanah ingin merongrong republik ini. Ini musuh-musuh kita. Subhanallah. Ini musuh-musuh kita bersama.
Dan kita mengetahui bagaimana dampaknya peperangan. Subhanallah, bagaimana dampaknya peperangan antara kita, antara penguasa dengan rakyat ini menyedihkan. Bangsa kita ini, bahkan negeri kita ini, negeri antum ini telah melewati masa-masa sulit. Pahitnya peperangan, pertumpahan darah, ketidaknyamanan, ketidaktenangan. Subhanallah, jangan bermimpi kita ingin lepas daripada negeri kita ini, jemaah sekalian. Jangan. Negeri besar, subhanallah, negeri mayoritas kaum muslimin, negeri yang bertoleransinya dengan non muslim, rahmatan lil alamin. Itu Islam diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana orang-orang minoritas kaum non muslimin tinggal di negeri kita ini, tak ada yang kita sembelih. Subhanallah, karena Islam melarang demikian. Subhanallah. Dan sebagian punya paham yang sempit dalam bab ini. Pemahaman mereka semua orang kafir harus dibunuh semua. Siapa yang ajarkan demikian? Pemahaman yang menyimpang, mengambil sepotong ayat tak dilanjutkan. Allah berfirman, "Wa qatilul musyrikina kafatan." Lihat di Quran mengatakan perangi semua orang musyrik. Tak dilanjutkan di ayat berikutnya, "Kama yuqatilunakum kafah." Sebagaimana mereka perangi kalian. Kalau mereka tak perangi kita, kenapa kita perangi mereka? Dan dalam Islam, jihad bukan menumpahkan darah. Jihad membebaskan manusia daripada belenggu penjajahan agar jangan ada orang terhalang menyembah Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Perhatikan bagaimana dalam jihad, bukan darah tujuannya. Ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang perempuan terbunuh dalam medan peperangan, Nabi bertanya, kenapa perempuan itu terbunuh? Etika jihad yang begitu tinggi dalam Islam. Setiap kali Rasulullah mengutus utusannya, dilanjutkan Abu Bakar Siddiq, diingatkan oleh Rasulullah Abu Bakar Siddiq, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak. Subhanallah, jangan bunuh orang-orang non-muslim ahli ibadah yang sibuk di kuil-kuil mereka, yang sibuk di rumah ibadah mereka, jangan ganggu mereka. Ini etika Islam. Subhanallah, jangan hancurkan pepohonan, jangan ambil rampok milik para petani. Allah, subhanallah, diterapkan para sahabat. Pernah pada masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, jemaah sekalian, dibawakan ya karung. Ketika dibuka Abu Bakar Siddiq, dalamnya kepala musuh. Terkejut Abu Bakar Siddiq. Apa ini? Wahai Khalifatul Rasulullah, ini kepala jenderal musuh kami. Kami penggal kepalanya. Kenapa kalian lakukan ini? Karena mereka penggal kepala kami, andai kata mereka tangkap jenderal-jenderal kami buat serupa. Abu Bakar, demi Allah, jangan sampai kalian lakukan seperti ini lagi. Tidak boleh dalam Islam hal semacam ini, karena Nabi kalian melarang al-muthlah, mencincang-cincang jenazah. Nabi yang melarang. Subhanallah, tak boleh. Andai kata terbunuh sudah, jangan dicincang-cincang, jangan dipreteli. Potong telinganya, dibuat rantai, pakaikan. Wallah, ini Islam tak menegak ini. Orang seperti ini berbahaya. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, inilah rahmat Islam, dan kita telah merasakannya. Subhanallah. Dan kita berada di negeri Islam, di negeri kaum muslimin. Meskipun kita katakan sebagian kekurangan penguasa-penguasa kita, wajib kita bersama menyempurnakannya, menasihati dengan cara yang baik dan bijak, mengajak mereka untuk kembali kepada agama Allah seutuhnya, bukan mencela mereka, bukan menyumpah mereka, bukan melaknat mereka, bahkan kita doakan kebaikan bagi mereka. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita malam hari ini. Insyaallah taala lepas isya kita akan lanjutkan dengan soal jawab. Saya hanya menjawab pertanyaan yang ditulis dengan kertas yang mau saya jawab. Ya, saya tidak melayani pertanyaan langsung karena waktunya tak memungkinkan. Ya, untuk menjaga keteraturan. Allah tabaraka ta'ala. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wa sallallahu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya Wahhab. Jemaah sekalian, di hadapan saya ada sejumlah pertanyaan yang saya akan jawab hanyalah pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Saya belum memiliki kesempatan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar daripada materi, mohon dimaafkan. Pertanyaan pertama, dan ini berkaitan dengan materi. Kita akan meluruskan sekiranya dalam ada kesalahan. Musuh besar kita Yahudi dan Nasrani. Jemaah sekalian, pada prinsipnya Islam tidak memerintahkan kita memerangi orang ya karena agamanya. Harus dipahami. Saya ulangi lagi, kita tidak diperintahkan memerangi orang karena agamanya. Karena Islam agama yang begitu toleransi. Apa bukti yang saya katakan ini jemaah sekalian? Karena ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah, apa yang Rasul lakukan pertama kali? Membuat kesepakatan antara kaum muslimin dan suku-suku besar Yahudi di kota Madinah yang disebut dengan nama piagam Madinah. Rasulullah buat kesepakatan antara kaum muslimin, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, bahwasanya mereka adalah satu kesatuan dalam membela negeri Madinah dari serangan musuh-musuh mereka. Dan Nabi tidaklah mengusir ketiga suku ini kecuali karena mereka berkhianat, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Sebagian karena melecehkan kehormatan seorang perempuan muslimah. Mereka telanjangi seorang perempuan di pasar Bani Qainuqa. Mereka telanjangi, diikatkan rohnya. Ketika dia bangun terbuka, telanjanglah dia. Maka dia menjerit. Subhanallah. Dan ini pelecehan terhadap seorang muslimah, tak boleh dalam Islam. Nabi perangi mereka gara-gara itu. Itu Bani Qainuqa. Terusir. Kenapa diperangi Bani Nadir? Karena mereka mau bunuh Nabi SAW. Subhanallah. Saya ulangi lagi, kita tidak disuruh memerangi manusia gara-gara faktor dan walaupun Allah menjelaskan kepada kita kebencian orang Yahudi dan Nasara kepada kita, tak pernah rela sampai kita ikut dengan mereka. Bukan maknanya semua mereka kita perangi. Dalam Islam, orang-orang kafir dibagi tiga bagian yang harus kalian pahami. Satu, orang-orang kafir ahlu zimmah. Ahlu zimmah maknanya adalah orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan pemimpin kaum muslimin. Mereka di bawah jaminan keselamatan pemimpin kaum muslimin. Mereka tinggal di wilayah-wilayah kaum muslimin dan mereka wajib mematuhi pemimpin kaum muslimin, membayar upeti tiap tahunnya. Apa namanya tadi? Ahlu zimmah. Mereka ini tak boleh diganggu agamanya. Subhanallah. Tak boleh diganggu kebebasan dalam beragama. Mendakwakan mereka boleh, menafsirkan tidak. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahidan lam yurih raihatal jannah. Yang membunuh seorang non muslim yang dia terikat dengan perjanjian, ya, mu'ahidan, terikat dengan perjanjian, maka dia tak akan mencium bau surga. Yang pertama adalah zimmah. Yang kedua disebut orang-orang kafir al-mu'ahad, ahlul ahdi. Mereka lah orang-orang kafir yang terikat perjanjian damai antara pemimpin kaum muslimin dengan mereka. Terjadi gencatan senjata, tak ada peperangan, mereka damai. Ini disebut ahlul ahdi. Dan ini pernah Rasulullah praktekkan pada perjanjian Hudaybiyah. Nabi membuat kesepakatan damai dengan kaum Quraisy selama 10 tahun, tidak ada peperangan. Kenapa ditaklukkan Mekah pada tahun 9 Hijriah 2 tahun setelah itu? Karena orang Quraisy berkhianat. Mengkhianati
perjanjian. Ini jenis kafir yang kedua. Al-mu'ahad artinya orang kafir terikat kesepakatan dengan kaum muslimin tidak berperang. Seperti sekarang antara negeri kita dengan negeri-negeri kafir adanya hubungan-hubungan bilateral. Tak boleh kita ganggu mereka. Misalnya kita ada kata bilateral antara negeri Islam di sini, Indonesia dengan negeri misalnya apa? Mana? Negeri kafir sebutkan. Ada hubungan bilateral. Tak boleh kita khianati pemerintah kita. Mereka masuk kita serah. Mereka adalah ahlul ahdi wal mu'ahad. Dua. Yang ketiga, orang-orang kafir ahlul harbi atau al-muharib. Mereka adalah orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, merampas tanah kaum muslimin. Mereka lah yang mengkebiri hak kaum muslimin beragama. Mereka inilah yang kita perangi. Kenapa Nabi memerangi Quraisy? Jawabannya, Quraisy merampas hak ajazi para sahabat itu tentang tak boleh beragama Islam. Bahkan mereka ambil hak-hak mereka, tanah mereka diambil, rumah mereka disita, barang-barang mereka diambil. Pecahlah perang Badar Kubra. Subhanallah. Allah berfirman, "La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, ya, dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Kalian boleh berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Semuanya Allah mencintai keadilan. Paham? Kenapa Yahudi seharusnya kita perangi? Mereka merampas tanah milik kaum muslimin. Itu pasalnya. Bukan karena agama, ada toleransi. Di negeri kita banyak orang-orang Nasara ini. Siapa suruh kita perangi mereka? Tak ada. Kita hormati mereka. Jangan agamamu, lakum dinukum waliyadin. Jangan ganggu agama kami. Dan ganggu agama kami cari pasal. Ya, taati peraturan berlaku. Dilarang mendakwakan agama kepada agama lain. Ketika mereka jajakan agama mereka kepada agama kita, pelanggaran. Jadi musuh besar kita Yahudi dan Nasrani, saya katakan bukan karena faktor agama. Pahamkan, camkan. Salah ini, jadilah kita orang-orang ekstrim. Jadilah kita orang-orang radikal. Tak senang yang ada orang kufar, kita mau bunuh mereka. Tak boleh. Nabi SAW dengan suku Yahudi di Khaybar, setelah Khaybar ditaklukkan, bertahun-tahun sampai masa Nabi, sampai masa Umar, mereka bekerja di Khaybar, melakukan pekerjaan merawat kurma-kurma milik kaum muslimin. Subhanallah. Ada hubungan antara mereka. Ketika masa Umar mengusir mereka karena tak butuh lagi kepada mereka. Subhanallah. Itu hak mereka, itu hak Umar. Karena Nabi mengatakan dalam kesepakatan kami membiarkan di sini sebagaimana kami sepakati sampai waktu jangka tertentu yang tak kami tentukan. Umar mengusir mereka. Selama hak pemimpin kaum muslimin. Jadi kaum muslimin rahimahullah. Kemudian pertanyaan berikutnya di Palestina, Yahudi Nasrani memerangi Palestina. Apakah boleh kita berjihad membantu saudara kita di sana? Jemaah sekalian, berjihad. Allah mengatakan, ya, mujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ada berjihad dengan harta, ada berjihad dengan nyawa. Yang namanya berjihad dengan harta, ya, yang kita punya akses, punya kemampuan, memiliki harta, berjihadlah kita dengan harta. Jika ada lembaga-lembaga yang amanah, kita sampaikan kepada mereka harta kaum muslimin, membantu kaum muslimin yang ditindas di negeri Palestina sana dan di negeri manapun juga, dengan harta, dengan doa. Subhanallah. Ada pun berjihad, mengangkat pedang, berjihad, mengangkat senjata, tentunya tak semudah yang kita bayangkan. Karena ada kaidah-kaidah, ada tawabit-tawabit. Pertama, bagaimana pemerintah kita izinkan tidak. Jika tidak izinkan, tak boleh kita tentang pemerintah kita. Andai kata tak izinkan dengan segala macam pertimbangan mereka, karena banyak dalam kejadian-kejadian
di negeri Saudi Arabia. Mereka yang katanya berjihad, ternyata mereka gabung dengan ISIS. Mereka datang ke negeri Saudi, mereka kacau. Mereka sebarkan pemahaman yang menyimpang. Dan hak pemerintah Saudi melarang tak ada jihad-jihad ke sana. Kami yang mengumpulkan harta benda dan paling banyak menyumbang pemerintah Saudi terhadap negeri Palestina. Tapi rakyat yang berjihad ke sana dilarang, stop. Subhanallah. Kenapa? Dampak negatif yang banyak. Apalagi tidak tahunya kita di mana bendera, tak tahunya kita di mana pihak musuh, di mana lawan. Subhanallah. Apalagi tak jelas panjinya. Banyak dhabit-dhabit dan kaidah-kaidah yang harus diterapkan di sini. Tak semudah yang kita bayangkan. Apalagi antum sendiri tak pernah memiliki persiapan, hari sebentar sakit, suruh angkat senjata kecapean, tak tahu bahasa, jadi beban saja, jadi umpan peluru saja. Itu apa? Subhanallah. Ini perlu proses panjang pemikiran, fatwa para ulama, izin pemerintah kaum muslimin. Tapi dengan doa, ya. Dengan harta, ya. Islam menyuruh kita taat kepada pemimpin. Apa tolak ukur yang membolehkan kita taat kepada pemimpin? Tidak boleh taat kepada pemimpin dalam perkara-perkara munkar. Kata Nabi, innamat ta'atu fil ma'ruf. Dalam Sahih Muslim. Pernah Nabi mengutus utusan. Rasulullah pilih satu orang menjadi jenderalnya. Berangkatlah mereka. Ada sekitar mungkin 300 orang. Kata Nabi, patuhi mereka, patuhi pemimpin kalian. Pemimpinnya kesal, anak buahnya tak bisa diatur. Kata pemimpinnya, kalian disuruh Nabi taat kepada saya? Ya, kumpulkan kayu bakar. Mereka kumpulkan kayu bakar. Buat api besar, dibuat api besar. Dah, sekarang satu persatu masuk ke dalam api. Sebagian mereka sudah siap-siap masuk. Ada paling muda, paling cerdik. Kami masuk Islam karena takut api. Kau suruh kami masuk api, tak mau. Akhirnya semuanya bantah pemimpinnya sampai kepada Nabi. Kata Nabi, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu ada dalam kebaikan, bukan kemaksiatan. Orang tua kita wajib kita patuhi dua-duanya. Andai kata keduanya memaksa kita berbuat tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hak Allah, kata Allah dalam surah Luqman, wa in jahadaka litusyrika ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau keduanya paksa engkau berbuat syirik, kau tak punya ilmu padanya, jangan patuhi keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Di dunia ini berbuat baiklah kepada keduanya. Dan ini menunjukkan meski orang tua kita kafir dua-duanya, wajib berbakti kepada keduanya. Meskipun di dunia ini mereka keduanya tak seakidah dengan kita, bukan dibunuh. Subhanallah. Yang tak boleh kita doakan mereka setelah mati, mendakwai mereka ya, mendoakan mereka ketika hidup supaya Allah beri petunjuk boleh, berbakti kepada mereka wajib, menyambung silaturahmi wajib. Ini Islam, dipisah-pisahkan harus. Jangan kata kau orang tuaku kami dua-dua tembak lah. Siapa yang ajarkan? Islam tak sebengis itu Islam. Islam ini agama rahmat jemaah sekalian. Jangankan manusia itu orang kafir membunuh kucing saja masuk neraka. Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin habisatha. Nabi bersabda, seorang perempuan masuk ke dalam neraka gara-gara memenjarakan kucing. Tak diberi makan, tak dilepaskan. Mencari rayap-rayap ya di tanah. Masuk neraka gara-gara kucing. Pernah Ibnu Umar melewati sekelompok anak-anak muda. Mereka sedang lomba panah. Tahu apa yang tembak mereka? Ada burung dalam sangkarnya hidup. Diletakkan mereka pada tempat yang jauh. Barang siapa yang anak panahnya meleset tak mengenai burung, maka anak panahnya milik pemilik burung. Barang siapa anak panahnya pas menikam burung, mati burung, maka rugilah pemilik burung. Subhanallah. Nampak Ibnu Umar, mereka lari tunggang langgang.
Siapa yang buat ini? Sungguh Nabi melarang untuk menjadikan sasaran tembak makhluk hidup. Ya Allah, antum tuh bawa bedil, bawa senapang angin, tak boleh sembarang tembak burung-burung jika tidak antum makan. Itu apa kau bawa bedil? Latihan nembak. Burung emprit, burung gereja dihabisi. Mas, dah berdosa. Ini Islam, apalagi bunuh orang. Subhanallah. Dalam peperangan ya babnya jihad. Dalam had ya qisas, murtad. Dalam bab had memberontak, ya kita perangi mereka. Tapi jika tak ada sebab, tak ada angin, tak ada hujan, mentang-mentang dia kafir, tak boleh kita bunuh. Ini agama rahmat saudara. Dakwahi mereka dengan akhlak, dengan budi pekerti kita. Ini harus benar-benar terekam dalam benak kita supaya tak muncul paham-paham radikal. Ada lagi hadis-hadis palsu. Barang siapa yang bercampur dengan suami istrinya di malam Jumat satu kali bagaikan membunuh sekian Yahudi. Ini nampak kali palsunya itu hadis. Berarti seolah-olah membunuh sekian nyawa Yahudi. Yang dua kali bercampur seolah membunuh sekian Yahudi. Ya Allah, agama Islam bukan bunuh-bunuh, bukan bunuh-bunuh judulnya. Dakwah. Subhanallah. Ini harus dipahamkan. Inilah Islam agama rahmat. Taat kepada penguasa, taat kepada pemimpin dalam perkara ma'ruf. Kalau penguasa suruh kita jangan ada yang boleh sholat, kita tentang dia, tidak, kami tetap sholat. Dalam bab itu, ya. Tapi siapa yang melarang antum sholat? Tak ada penguasa kita melarang sholat. Alhamdulillah. Tak ada penguasa melarang kita ke masjid. Alhamdulillah. Tak ada penguasa melarang kita untuk beribadah haji. Alhamdulillah. Ya, jadi tolak ukurnya dalam perkara ma'ruf yang tak melanggar agama. Suruh buat SIM, buat SIM. Suruh pakai helm. Jangan katakan tak ada helm dalam Quran, Pak Polisi. Kami tak mau berhukum kecuali kepada Quran, Pak Polisi. Kita katakan, kalau polisi pintar, memang orang bodoh. Tuhan suruh kau taat kepada penguasamu, ati Allah Rasulullah. Yang suruh kau pakai helm itu penguasa, dan itu untuk memasakkan dirimu supaya kepalamu tidak pecah. Kepalamu itu bukan dari duralek. Ini serban Pak Polisi, lebih daripada helm. Kau harus ikut SNI, Standar Nasional Indonesia. Ini enggak standar ini helm ini. Cabut. Patuhi pemerintah kita. Subhanallah. Jangan tentang kecuali dalam perkara-perkara umum. Dan itu pun tak membolehkan kita memberontak kepadanya. Sampai ketika kita pastikan dengan berbagai macam syarat-syarat dia murtad, keluar daripada Islam, melarang orang sholat, lain ceritanya. Subhanallah. Ya, ada soal-soal yang pelik. Ya. Mengapa kita mengakui negara yang tidak dengan cara pemilihan umum? Ya. Tasfir. Saya terangkan kepada antum. Dengar baik-baik, pasang telinga. Dengarkan. Ini syubhat. Sebagian mengatakan pemimpin kita tidak syar'i, kenapa? Dipilih dengan sistem yang tidak Islami. Dengarkan baik-baik. Siap? Dalam Islam pemilihan pemimpin dengan 3 cara. 2 yang ideal, 1 yang tidak ideal, tapi tetap sah kepemimpinannya. Ada berapa? 3 apa 5? 3. Pertama, dengan sistem musyawarah yang disebut dalam bahasanya syura. Dengan bermusyawaratnya, bermufakatnya representasi kaum muslimin yang paling berakal. Uqala yang disebut ahlul halli wal aqdi, mereka yang bersepakat memilih ini pemimpin kita, sebagaimana yang terjadi pada pemerintahan Abu Bakar. Abu Bakar dipilih oleh ijma' kesepakatan kaum Muhajirin dan Ansar.
disepakati oleh beberapa orang pembesar Muhajirin Ansar. Dibaiatlah dia, dan dalam Islam itu ideal. Satu, dengan sistem musyawarah. Udah. Yang kedua, dengan tansis, bahasa Indonesianya, dengan wasiat dari seorang pemimpin yang lama kepada pemimpin yang baru. Dia berkata, setelah aku mati nanti, yang menjadi pemimpin dan setelahku adalah si fulan. Sebagaimana Umar naik sebagai pemimpin dengan wasiat Abu Bakar Siddiq. Dia buat tulisan, datang sebagai sahabat, Abu Bakar, yakin kau ini dengan pilihan kau ini? Yakin. Kau tak takut berjumpa Allah kelak? Ini Umar keras, bahaya kaum muslimin. Aku tidak takut dengan pilihanku. Inilah pilihanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Umar keras, tapi subhanallah, kekerasan Umar di baliknya ada kelembutan. 10 tahun yang memimpin, negeri Islam tersebar kemana-mana. Allahu Akbar. Dipilihnya Utsman dengan sistem yang pertama. Apa tadi yang pertama? Musyawarah. Umar menentukan 6 orang tambah 1 putranya Abdullah 7 orang. Kalian bertujuh, musyawarah pilih dia ini. Tapi kau Abdullah putraku, kau tak berhak menjadi pemimpin. Yang 6 orang ini silakan. Supaya suara tidak berimbang, dibuat 7. Ya, siapa yang ditentukan itu menjadi pemimpin. Abdurrahman mundur. Saya mengundurkan diri. 1. Ya, Talha mundur. Saya mengundurkan diri. 2. Zubair mundur. Akhirnya tinggallah pilihan ujungnya kepada 2 orang, Utsman dan Ali. Mereka menuntut, engkau Abdurrahman, engkau yang pilih antara kedua itu. Maka dia jalan kemana-mana, nanya-nanya orang, kira-kira siapa mau kita pilih ini atau ini. Akhirnya dia orang musuhkan ini, datanglah kepada Utsman. Utsman, andai kata kau kepilih kelak, mau kau mengamalkan kepemimpinan sebagaimana yang telah diamalkan oleh 2 orang sahabat-sahabat sebelumnya? Mau, siap. Andai kata kau tak terpilih, kau siap. Datang kepada Ali, dia katakan seperti itu pula. Setelah itu akhirnya berkata Abdurrahman, Utsman, engkau terpilih. Naiklah Utsman dengan sistem syura. Utsman terbunuh, dipilihlah Ali dengan sistem syura pula. 2 ideal. Dalam hidup kita tak selalu harus yang ideal, tapi hukum harus berjalan. Kalau kita mau ideal terus, mati kita, tak bisa. Tapi yang tak ideal pun tetap jalan. Berkata ya para ulama-ulama, ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Yang tak dapat sepenuhnya tak harus dibuang sepenuhnya. Yang ketiga, dengar, pasang telinga. Ini dia jawaban. Udah? Siap? Pak Lubis? Mana Pak Lubis? Siap? Yang ketiga, pemimpin menjadi pemimpin sah bil ghalabah. Bahasa Indonesianya, ketika dia berhasil memenangkan dirinya sebagai pemimpin dengan apapun caranya. Boleh dengan revolusi, tapi dia berdosa. Ketika dia memberontak kepada pemimpin sebelumnya, dia berdosa. Tapi ketika pemimpin sebelumnya lemah, kalah, dia yang menang. Dia berhasil menguasai seluruh negeri, stabilitas keamanan tegak. Sebagaimana digulingkan dinasti Bani Umayyah, tegaklah dinasti Bani Abbas. Kepemimpinannya sah, wajib ditaati, wajib dipatuhi. Subhanallah. Ketika Abdullah bin Zubair menjabat sebagai khalifah kaum muslimin, menguasai daerah Hijaz, Mekah, Madinah, bahkan sebagian besar kecuali Syam. Ya, akhirnya ketika itu ya Marwan bin Hakam memberontak. Marwan bin Hakam menganggap diambil hak ya kekuasaan daripada Yazid bin Muawiyah. Akhirnya dikirim utusan. Akhirnya dia berperang. Orang tak mengakui Marwan. Marwan meninggal. Digantikan oleh Abdul Malik. Abdul Malik kembali perangi Abdullah bin Zubair. Kalah Abdullah bin Zubair. Naik Abdul Malik menggantikan dirinya sebagai khalifah. Seluruh sahabat di mahal itu. Dengan cara apa tuh? Revolusi. Atau dengan cara apa? Demokrasi. Suara, pemilihan suara. Secara umum dia pemenang karena suara paling banyak bertumbuh kepadanya. Dia menjadi seorang pemimpin. Ini sama dengan pertama bil ghalabah, dia menang.
secara de facto dan de jure dia menang. Semua negeri menerimanya, anak bangsa menerimanya. Jadi pemimpin. Dia yang dikatakan al-mutaghallib, wajib dipatuhi, wajib ditunduki dalam perkara-perkara ma'ruf, walaupun ini bukan ideal. Nabi mengatakan, ya, dalam hadis Irbad bin Sariyah, innakum satarawna ba'di ya ikhtilafan katsiran. Rasulullah menyebutkan akan datang setelahku kelak perselisihan banyak, akan memimpin kalian seorang laki-laki dari negeri Habasyah, budak, walaupun dia budak dari negeri Habasyah, patuhi dia, dengarkan dia. Dalam Islam, pemimpin yang ideal dari Quraisy, itu yang ideal. Dengan perkataan Nabi, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin dari Quraisy, itu yang ideal. Tapi ketika tak ada pemimpin dari Quraisy yang ideal, yang mampu memimpin, yang tak ideal pun naik, meskipun dia dari golongan budak. Dalam Islam, budak tak boleh memimpin. Jangan memimpin orang lain, dia terikat dengan tuannya. Tapi ketika dia berkuasa, menguasai kaum muslimin, dan pernah tegak namanya dinasti Mamluk, dinasti para budak-budak, menguasai negeri Islam. Ini tidak ideal, tapi ketika dia tegak wajib, wallahi, bahkan kalaupun seorang perempuan naik dengan ketentuan takdir, dengan kelemahan kaum muslimin menjadi pemimpin kita, wajib kita taati. Itu fatwa Syekh Muhammad Musa Al-Nasr. Subhanallah. Ini tidak ideal, tapi tak boleh kita menentangnya. Kenapa? Menentangnya mati konyol, menentangnya darah tertumpah. Semuanya karena kekurangan pemahaman terhadap agama. Salahkan diri kita masing-masing. Tapi wajib dipatuhi, tak boleh tentang. Oke, cukup, jelas, udah selesai. Ini terakhir. Jadi jangan katakan ini nggak pemimpin tuh RI 1 sekarang ini, enggak. Dia tak ada naik dengan cara-cara syar'i. Siapa yang ngajari kau demikian? Siapa gurumu? Bawa kemari. Ini tentang LGBT, ya, undang-undang. Bagaimana sekiranya undang-undang mengesahkan LGBT, kita katakan ini bertentangan. Dan saya tak yakin ini akan jebol, mustahil, kecuali anda kata telah gila umat ini. Tak mungkin. Terbayanglah presiden nonton bencong, waria, masuk apa? Tenang aja itu, insya Allah kaum muslimin tak sebodoh itu. Subhanallah. Walaupun ada pihak-pihak liberal, pihak-pihak sekuler ingin mengukur macam-macam, jangan takutlah kepada Allah. Terus ngaji. Wallahi, andai kata kita semua belajar agama, naiklah ke subhanallah, yang menjadi pemimpin kita orang paham agama, takkan mungkin naik orang kafir yang menguasai kita, mustahil. Sungguh karena keagamaan kita yang begitu kecilnya. Kita lihat pemilihan di Jakarta, subhanallah, masih banyak kawan pemilihnya. Subhanallah, 44%. La ilaha illallah. 20% non-muslim, sementara dia punya suara 44%. Ya ilahi, sebagian besar itu orang Islam milih. Kok bisa nggak paham agama? Kalau dia paham agama, tak mungkin. Maka wallahi, solusi kalau kita mau perbaiki negeri kita itu, pahami agama dengan baik, pahami agama dengan benar. Agama yang ditetapkan dalam kitabullah, dalam sunnah Rasulullah. Enggak sibuk kita kemana-mana. Demo sana muslim, cukup agama kita ajarkan. Haram memilih itu orang muslim. Subhanallah. Beberapa ayat kita bacakan, bentangkan banyak. Walaupun ada ahli syubhat memutar-mutar balik ayat, menafsirkan tafsir sesuka hatinya, sesuka perutnya, kita katakan itu orang jahil. Enggak. Saya tidak jawab kecuali berkaitan dengan tema.
Dah cukup sampai di sini. Alhamdulillah, demikian yang belajar kita malam hari ini jemaah sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Inilah gaya orang Medan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak masih terlihat. Udahlah, kita tutup. Tenang-tenang.